Hah, bangun rumah Sharon atau rumah Siska? Ya rumah Sharon lah, ngapain bangun rumah Siska? Sil, kasihan banget loh rumahnya Sharon dihancurin sama debt collector karena orang tua Sharon gak bisa bayar utang gitu. Iya Ci, kasihan banget Sharon, tapi tenang aja. Rumah Sharon terbuat dari pasir atau lumpur? Ya pasir lah, masa dari lumpur? Oh, jadi kamu yang mengatur rumahnya Sharon, Sil? Iya Ci. Kasihan rumahnya diruntuhin sama debt collector, makanya jangan jadi orang miskin. Ih, kok kamu jahat banget sih Siska? Biarin aja, tinggal di kolong jembatan aja sama Sharon. Hi, awas ya. Udah gak apa-apa kok, Sil. Emang bener kok yang dibilang sama Siska. Aku kan miskin, makanya gak bisa bayar utang. Hush, kamu gak boleh ngomong gitu Sharon, tenang aja. Rumah Sharon rumah tingkat atau rumah biasa? Ya rumah tingkat dong, biar megah dan mewah. Rumah Sharon ada kolam renang atau kandang sapi? Ya kolam renang dong. Hah, gak mungkin ini rumahnya Sharon. Masa bagus banget rumahnya Sharon, ada kolam renangnya lagi. Gimana, bagus kan rumahnya Sharon? Sisil bilang juga apa? Wah, ternyata kamu yang mengatur rumah aku ya, Sil. Makasih ya. Cip, sama-sama Sharon. Bu guru, ini maksudnya apa? Oh itu, semua murid akan menerima barang. Murid yang nilainya bagus akan menerima barang yang bagus juga. Begitupun sebaliknya. Oh, gitu ya Bu. Jadi aku cuma dapat cermin ini. Sar, lo dapat barang apa? Gue dapat cermin ini, Sya. Ih, cermin apaan tuh, jelek banget. Gue dong dapat cincin permata. Guys, lihat deh, si Sarli cuma dapat cermin butut kayak gini. Jelek banget lagi cerminnya. Nih gue dong dapat tas mahal. Tahu, masa cuma dapat cermin butut tapi sesuai sih sama nilai lo. Kalian keterlaluan banget sih. Apa bener ya kata mereka kalau nilaiku yang paling jelek di kelas? Duh, sakit juga ya. Bu, tangan ibu kenapa? Luka nak, tadi terkena pisau. Ya udah kita obatin dulu yuk Bu. Ih, anak bodoh cocok jadi anak tukang kebun. Hahaha. Vina, kamu boleh hina aku, tapi nggak boleh hina ibu ini. Yuk Bu, kita ke UKS. Maafin ibu ya nak, kamu jadi malu gara-gara ibu. Enggak kok Bu, aku nggak apa-apa. Maafin temanku ya Bu. Kamu anak yang baik dan pintar juga. Kenapa temanmu bilang kamu bodoh nak? Itu karena aku cuma dapat cermin ini. Dan bu guru bilang yang nilainya bagus bakal dapat barang yang bagus. Sedangkan aku... Apa? Kamu dapat cermin itu? Iya Bu, kok ibu kaget gitu? Sebenarnya cermin itu... Cupu, lihat nih cincin permata gue. Pasti lo iri kan cuma dapat cermin butut kayak gitu. Cermin buat Tasya menghilang. Hah? Berarti bener yang dibilang ibu itu? Lo lihat Tasya nggak? Enggak, gue nggak lihat. Ih, kenapa lo kesambet? Gue ke kelas dulu ya. Anak-anak, kumpulkan PR matematika kalian di meja bapak ya. Gue kerjain si Naila. Biasanya kan dia selalu ngumpetin PR gue. Bagus, hampir semua mengerjakan. Tapi satu orang yang tidak mengumpulkan. Naila, kenapa kamu tidak mengerjakan? Saya ngerjain pak, tapi buku saya hilang. Alasan saja kamu. Sekarang berdiri di depan kelas sampai jam pelajaran saya selesai. Aduh, pegel banget kaki gue. Lagian sih lo pakai nggak ngerjain PR segala. Udah tahu Pak Rudi galaknya kayak monster. Gue ngerjain Vin, tapi kenapa buku gue tiba-tiba nggak ada? Lupa kali lo. Oh iya, si Tasya kemana ya? Nggak biasanya dia ngilang begini. Sekarang giliran lo yang gue singkirin. Cermin buat Vina dan Naila menghilang. Apa? Sherly, lo? Yang tidak akan naik kelas, aku atau adik? Adik takut kak kalau nggak naik kelas. Nanti adik dimarahin mama. Kasihan adik kalau nggak naik kelas. Kamu tenang aja ya adik. Ya ampun Sherly, kenapa kamu bisa nggak naik kelas? Lihat tuh adik kamu, jadi siswi yang berprestasi. Nggak kayak kamu, malu-maluin aja kerjaannya. Maafin aku mah, aku janji bakal giat belajar lagi. Sudahlah Sherly, papa malu punya anak yang malas kayak kamu. Tapi Pak, Adik juga malu punya kakak yang pemalas dan gak naik kelas kayak kakak. adik kamu kok gitu sama kakak? Udahlah kak, mending kakak pergi aja dari rumah. Adik mau ganti kakak baru aja, Pak. Apa? Mama, ini apa?
Kenapa nak? Apa ada bentuk-bentuk di atas kepalamu? Iya, ada Mama. Kamu terpilih untuk memainkan memory game itu nak. Kamu harus hati-hati. Kamu harus menghafal bentuk-bentuk itu. Kalau kamu lupa kamu bisa hilang ingatan selamanya nak. Mama, tulisannya menghilang. Kamu harus ingat-ingat nak. Tapi aku nggak inget Mama. Ayo nak, ingat-ingat. Pasti kamu bisa. Lingkaran, persegi, segitiga. Yeay, aku benar. Nay, lo gak lupa kan tanggal ulang tahun gue? Jangan lupa kadonya ya, Besti. Kamu siapa dan siapa Naila? Nay, pasti lo lagi bercanda kan? Gak lucu tahu. Naila hilang ingatan karena permainan memory game. Apa pak? Hilang ingatan? Iya, Naila akan menghilang dan tujuan saya untuk melenyapkan anak itu akan berhasil. Melenyapkan Naila? Tapi Naila kan anak bapak sendiri. Karena dia istri saya meninggal. Itu udah takdir pak, itu bukan kesalahan Naila. Saya tidak peduli, apa kamu mau saya buat seperti Naila? Hah? Jadi pengendali memory game itu bapak? Simon say semua orang menyentuh hidung. Ayo cepat sentuh hidung. Semua orang menyentuh pundak. Pegang pundak guys. Jangan, dia nggak bilang Simon says. Simon says sobek kertas ulanganmu. Sherly, kenapa kamu sobek kertas ulanganmu? Ibu akan kasih nilai kamu 0. Gak apa-apa deh bu. Simon says semua orang tidak boleh bergerak. Semua orang kembali bergerak. Akhirnya bisa bergerak lagi. Evan, jangan. Simon says kembali bergerak. Sir, lo nyadar gak sih? Simon Says ini bakal berhenti sejenak kalau udah ada korban. Ya Vin, kita harus lebih hati-hati. Tapi Sir, kalau kayak gitu caranya semua orang bakal terbunuh dan gak bakal ada yang menang. Simon says bunuh orang di hadapanmu. Dia yang hidup adalah pemenangnya. Sebenarnya keluarga ini baik banget, tapi aku gak ngerasa kalau ibu ini bukan kandungku. Apa kamu anak angkat istri saya? Apa ini ayahku? Hei, apa kamu gak denger? Iya, Pak. Pah, jangan kayak gitu dong. Mulai sekarang dia anak kita. Anak kita udah meninggal 17 tahun yang lalu. Dia bukan anak kita. Tapi aku anak kalian, Mah. Pah, aku masih hidup. Anak? Kamu siapa ngaku-ngaku anak kita? Sherly memang anak kandung kalian. Ibu Ajeng? Anak kami sudah meninggal. Belum, maafkan saya. Sebenarnya saya sudah menukar bayi kalian dengan bayi yang sudah meninggal di rumah sakit itu. Karena saya sakit hati kalian gak mau nolong saya sampai bayiku meninggal. Awalnya saya mau membunuh anak kalian, tapi saya tidak tega. Akhirnya saya titipkan bayi kalian di panti. Apa? Ternyata kamu menukar anakku. Maafkan papa nak, sudah kasar ke kamu. Iya pah, gak apa-apa kok, aku ngerti. Papamu menjadi pendiam dan pemarah nak, sejak kamu dikabarkan meninggal saat masih bayi itu. Sekarang kalian sudah bersama, rasa bersalahku kini sudah tidak menghantuiku. Ibu! Akhirnya Ibu Ajeng meninggal karena penyakit yang dideritanya. Ia pergi dengan tenang karena sudah mempertemukan Sherly dengan orang tuanya kembali. Angka bergilir, Pak Guru, ini maksudnya apa? Angka itu sebagai nomor ujian praktek kalian. Jika nomor kalian sudah terpanggil, kalian harus ke ruangan penguji ya. Oh gitu, baik Pak. Sir, lo dapat nomor berapa? Kalau aku dapat nomor 12, Mel. Kalau kamu dapat nomor berapa? Gue dapat nomor 5, Sir. Oh, nomor 5. Bentar lagi dong. Untuk nomor ujian 5 ditunggu di ruangan sekarang juga. Iya, Sir. Gue ke ruangan penguji dulu ya. Doain biar nilai gue bagus. Iya, Mel. Amin. Udah hampir 4 jam loh. Masa Amel belum selesai juga sih? Sir, lo lagi nyariin siapa sih? Ini loh, gue lagi nyariin si Amel. Amel? Tadi gue lihat dia udah keluar deh dari ruang penguji. Tapi dia aneh banget, gue tanya malah diem dan jalan terus. Hah? Masa sih?
Terus dia jalan ke arah mana? Kayaknya sih ke ruang guru. Ya udah Ndre, gue kesana dulu ya. Kamu cari apa di sini? Ruang ujian di sana, bukan di sini. Pak, enggak kok. Tapi itu yang dibungkus kain merah. Apa, Pak? Ini bukan apa-apa. Lebih baik kamu keluar dan persiapkan ujianmu. Aneh banget, Pak Guru. Gue rasa ada yang gak beres.